Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 071. Kalau gitu gue mau beli es krimnya ya. Mau saya antar? Tawar Kang Abdul. Gak usah Kang Abdul. Gue bisa sendiri. Kalau ada preman yang malak gue tentunya. Premannya yang akan gue hajar, jadi jangan khawatir. KKKEKIRK. Cih lemah, ledek Zayan menyenggol pundak Ryan membuat sekarung beras yang pria itu pikul ke pundak mendadak jatuh seketika. Untung saja berasnya tidak keluar. Antum benar-benar ya Zayan. Kesal Ryan. Apa? Mau berantem hah? Dasar Kang ngadu, Kedua tangan Ryan terkepal kuat, telinganya kini memerah karena sudah kehabisan. Kesabaran pada santri baru yang masih saja nakal dan ngajak ribut dengannya. Tidak mau terjadi keributan, Ryan kembali memikul sekarung beras itu untuk keluar dari gudang di mana begitu banyak karung yang berisikan beras. Sekarang mereka berada di toko yang menjual beras. Karung yang lo bawa ukurannya sangat kecil, lihat ukuran karung beras gue begitu besar. Kekuatan gue lebih besar daripada lo, Ian. Zayan masih meledek. Dia begitu senang karena mengganggu santri yang selalu mengadu kenakalannya pada keamanan pesantren. Gak masalah, tapi kamu tidak akan bisa menyaingi Ustaz Ikram. Noh, lihat di bawah 2 karung beras seukuran yang kamu bawa. Zayan menatap ke belakang di mana ustaznya itu memang benar-benar membawa 2 karung beras ke pundaknya. Ia yang melihat pun melotot tak percaya. Sebenarnya karung yang ia bawa sangat berat, sampai kedua kakinya pun bergetar, namun ia tahan. Ia gengsi. Jika terlihat lemah di depan musuhnya, kenapa kalian berhenti? Cepat bawa berasnya keluar, lalu simpan di mobil pick-up. Perintah Ustaz Ikram melewati kedua santrinya itu begitu saja. Ikram membeli 10 karung beras untuk stok beberapa bulan ke depan untuk para santri di pesantren. 4 karung beras, di mana Ikram yang memiliki tenaga kuat itu memikul 2 karung, Zayan dan Ryan 1 karung, dan sebagiannya lagi dibawa oleh pegawai di toko. Beras ini, Ikram bisa aja menunggu di luar, tapi dia ingin ikut membantu daripada diam, karena pegawai toko yang membawa 10 karung beras yang ia beli cuma 3 orang saja. Apalagi ia menyuruh 2 santrinya untuk ikut membantu, agar cepat selesai. Akhirnya selesai, tega Zayan mengusap keringat di keningnya. Dia duduk di belakang mobil pick-up, mobil jenis dari kendaraan truk yang mempunyai kabin tertutup dan bak terbuka pada bagian belakang untuk membawa barang bawaan. Gerah banget sumpah. Zayan berniat membuka koko putihnya itu karena gerah, apalagi tubuhnya banyak keringat, tapi urungkan saat melihat Ustaz Ikram membuka abaya hitamnya dan tersisa kaos pendek berwarna hitam yang juga ikut basah oleh keringat. Ternyata sejak tadi Ustaz Ikram memakai pakaian 2 lapis, dia juga memakai celana panjang. Gila. Zayan pertama kalinya merasakan insecure yang sesungguhnya. Bagaimana tidak insecure, ternyata selama ini pria yang selalu menutupi seluruh tubuhnya memiliki tubuh yang atletis, kekar, bahkan perut begitu six-pack. Ada apa dengan tatapanmu itu, Zayan? Heran Ikram sambil menerima botol air dingin dari Ryan yang tadi suruh ia beli. Zayan membuang muka. Ustaz, pamer ya? Pamer tubuh Ustaz itu? Ini tempat umum loh. Ikram menatap sekitar, di tempat ini hanya ada pria, tidak ada satu pun perempuan. Dia berani membuka abayanya karena tidak ada perempuan yang melihat. Apalagi ia tidak telanjang, masih memakai kaos hitam berlengan bukan oblong, celananya pun panjang. Wai, ada yang salahkah? Zayan insecure dengan tubuh Ustaz. Kaos hitam Ustaz banyak keringat sampai isinya kelihatan jelas. Papar Ryan membuat Zayan melotot tak terima. Suzon Loku Daniel.
Ikram terdiam lalu pria itu malah terkekeh kecil. Kalian ini ada-ada saja. Zayan minum air dinginnya. Kamu juga Ryan. Jangan segan pada saya. Saya kalau di luar dan di dalam pesantren beda. Zayan pun meminum agua botol yang diberikan ustaznya itu. Ini mobil pick-upnya. Mau bawa karung beras yang udah kita beli ke pesantren. Iya, saya sudah bayar tadi dengan uang pesantren. Ini toko Pak Haji Ahmad, pesantren Ar-Rahman udah langganan beli beras di sini. Kualitasnya sangat bagus walaupun harganya agak mahal. Tapi gak apa-apa, semua demi para santri. Aduh, ringis Zayan memegangi perutnya yang tiba-tiba sakit. Kenapa kamu? Tanya Ikram. Gue mau pergi ke toilet bentar Tas, panggilan alam soalnya. Silahkan, saya dan Ryan akan menunggu di sini. Jangan lama-lama, soalnya kita harus masuk ke pasar lagi buat bantu bawa belanjaan yang lain. Zayan mengangguk hormat, dia pergi sambil memegangi perutnya. Setelah dilihat ada kesempatan bukannya pergi ke toilet, pria yang memakai sarung hitam itu malah kabur tanpa diketahui oleh mereka berdua. Ya, Zayan pura-pura sakit perut. Tentu alasan utama Zayan ikut ke pasar apalagi selain kabur. Hei, sejak awal Zayan ingin kabur dari pesantren. Alasannya akan tetap sama, walaupun sekarang niatnya kabur berbeda. Yuhu, akhirnya gue bebas. Yes. Dulu Zayan sangat ingin kabur karena ingin membalas dendam pada Arthur, mantan Yulia, yang telah membuatnya berada di kantor polisi dan berakhir ayahnya memasukkannya ke pesantren. Sekarang berbeda, kini Zayan akan pergi ke rumah, di mana kenangan indah dulu bersama ibu kandungnya dan ayahnya tempati. Awas aja lo nenek lampir, gue datang hari ini ke rumah dan bentar lagi hidup lo akan tamat. Desisinya menyeringai dengan mata sinisnya. Zayan akan melakukan apa yang dikatakan Yulia padanya. Jika gagal, ia akan terus mencobanya sampai memiliki bukti kejahatan dari Tante Vidya, ibu tiri jahatnya itu. Perempuan yang memakai rok hitam itu berjalan sambil memegang plastik yang berisikan es krim, dengan satu tangannya lagi memegang es krim miliknya yang tengah ia nikmati sambil berjalan. Nikmat manakah yang kau dustakan coba? Siang-siang gini diterik matahari langsung makan es krim. Benar-benar nikmat tiada taraf. Tengah asik berjalan menuju tempat di mana keberadaan teman para santrinya berada, tiba-tiba pendengaran tajamnya mendengar seseorang yang meminta tolong. Dia menatap sekitar, di mana orang-orang asik memilih sayur-sayuran, dan penjual sibuk menawarkan dagangannya. Apa hanya dirinya yang mendengar suara minta tolong? Kuntikah? Tidak mungkin di siang hari seperti ini. Terus apa? Tiba-tiba tangannya dicekal oleh seorang anak perempuan berpakaian lusuh, bahkan pakaiannya itu seharusnya tidak layak untuk dipakai karena sudah bolong-bolong. Yulia berjongkok, menyetarakan tinggi tubuhnya dengan anak perempuan yang kini wajahnya menangis. Ada yang bisa gue bantu, Cil? Yulia memang tidak menyukai anak kecil, tapi jika ada yang membutuhkannya dia ingin bantu. Entah itu anak kecil, anak muda, orang dewasa, ataupun yang sudah tua. Dia akan membantu karena kata suaminya membantu orang pahalanya sangat besar. Hiks kak, tolong bantu Ana. Kakak Hilda dalam bahaya. Cepat kakak harus ikut Ana. Ana takut dia kenapa-napa. Anak perempuan itu menarik-narik tangan Yulia sekuat mungkin, dengan tangisan yang kian terdengar menyayat hati. Tenangkan diri lo dulu, Cil. Tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ayo lakukan. Anastasia, itu namanya, gadis berumur 7 tahun dengan tinggi tubuh hanya sebatas paha Yulia. Memiliki rambut sebatas telinga dengan poni mirip seperti Dora. Ana mulai melakukan apa yang Yulia katakan.
Lo bisa ceritakan masalah awalnya gimana sekarang? Kakaknya Ana diseret ke gang oleh Big Boss, maksud Ana sama ayah, dia menyiksa kakakku, Kak. Ana benar-benar butuh bantuan. Kedua mata Yulia membulat seketika. Dia berdiri lalu menyuruh anak perempuan itu untuk membawanya pergi ke tempat yang dia maksud. Namun baru saja 5 langkah pergi, seorang ibu-ibu penjual daging ayam menahannya dengan suaranya. "Jangan pergi, Neng, anak itu suka bohong. Kemarin aja dia pura-pura kakaknya dalam bahaya pada Bu Erika yang menjadi pelanggan tetap saja." Bu Erika dibawa ke gang sempit, terus tas dan semua perhiasan mereka ambil. Seharusnya dia sama kakaknya itu dibawa ke kantor polisi, tapi Bu Erika baiknya Masya Allah dia melepaskan mereka setelah tas dan perhiasannya dikembalikan. Anak perempuan itu menunduk dalam-dalam mendengar perkataan dari seorang ibu penjual ayam yang terlihat jelas dia membencinya. Anastasia memang kemarin pernah mencuri bersama kakaknya. Tapi sekarang kakaknya benar-benar butuh bantuan. Tidak ada yang percaya satupun, saat anak kecil nan malang itu memohon, semuanya abai seolah dirinya adalah hantu yang tak terlihat. Tetapi kakakku benar-benar dalam bahaya. Tuh tolong kami. Kami memang pernah mencuri. Itu terpaksa karena kami gak punya uang untuk setor ke ayah kami, mohon Ana dengan bibir bergetar. Jangan percaya, Neng, dia gak punya ayah. Ibu sering lihat dia suka mencuri. Semua orang di sini pun tahu anak ini sama kakaknya benar-benar nakal. Iya kan Bu Dena? Penjual kue kering di samping menyahut. Iya benar. Dia sama kakaknya benar-benar nakal. Tadi pagi aja kue saya berkurang 5 padahal baru kejual 3, pasti mereka yang ambil pas saya banyak pelanggan. Mata anak perempuan itu memanas, kedua tangannya terkepal kuat berusaha untuk tidak mengeluarkan air matanya. Apakah kejahatan yang ia perbuat sangat fatal sampai tidak ada seorang pun yang percaya pada perkataannya? Aku pergi. Aku akan cari bantuan pada orang lain daripada mendengar omongan jahat kalian. Ana pergi setelah menatap penuh benci pada semua orang. Tidak ada yang baik. Dunia kejam padanya. Semua orang memandangnya layaknya penjahat, padahal mereka tidak tahu tentang kehidupan yang ia jalani bersama kakaknya. Hei Cil, larinya jangan cepat-cepat napa. Teriak Yulia membuat Ana berhenti berlari. Dia berbalik dengan tubuh tertegun menatap kakak cantik yang tadi sempat ia pinta tolong. Kak, kenapa kakak ngikutin Ana? Kan lo minta bantuan tadi, Cil, gimana sih? Tapi kata ibu-ibu tadi. Yulia mengacak rambut panjang anak perempuan ini. Gue gak percaya sama mereka karena mereka orang asing. Terus kakak kenapa percaya sama Ana? Karena di sekitar lo kayaknya gak ada satupun orang yang baik sama lo, dan gue ingin menjadi salah satu orang baik untuk lo. Kedua mata Ana berkaca-kaca, dia menangis hebat mendengarnya. Tidak, dunia tidak kejam padanya. Nyatanya masih ada orang baik di dunia ini. Ayo kak, kakakku hari ini seharusnya setor uang pada ayah kami tapi uangnya kurang. Berakhir kakakku dipukul sama ayah. Tunjukkan jalannya. Tenang aja Cil, lo nemu orang yang tepat karena gue ini pemegang sabuk hitam. Ana menghapus air matanya lalu dia merentangkan kedua tangannya. Tolong peluk Ana kakak. Kenapa? Kakak baik hati jadi Ana mau peluk sebagai ucapan terima kasih. Yulia segera memeluk Ana, dengan tangan kanan mengusap punggung kecil anak malang ini. Kemudian Ana berlari ke gang sempit yang muat untuk pejalan kaki. Yulia pun mengikutinya dari belakang. Di sana, Kak. Ana menunjuk kakak perempuannya yang tengah ditendang oleh seorang pria yang mengenakan pakaian layaknya preman dengan kalung rantai di lehernya. Deh. Yulia tanpa sadar mundur, melihat preman yang tidak mungkin ia lupakan. Dia berbalik,
Lalu dengan tangan yang gemetar menutupi wajahnya dengan kerudungnya, tak lupa mengikatnya agar kerudung tersebut tidak terlepas dari wajahnya. Aaron, mana mungkin Yulia melupakan preman yang saat usianya 10 tahun ia hampir dilecehkan oleh pria itu. Ternyata dia masih hidup, bahkan masih menjadi preman. Tidak berubah selain rambut hitamnya yang sebagian sudah memutih, dan sekarang begitu banyak. Tato di seluruh tubuhnya membuat preman itu semakin menyeramkan di matanya. "Ana lo kemana aja, Hem? Nih perempuan yang udah lo anggap kakak kandung sendiri lagi butuh lo. Mana uangnya?" Teriak Aaron tanpa menoleh ke belakang, dia masih sibuk menendang tubuh rapuh perempuan yang memakai pakaian lusuh tengah meringkuk. Kesakitan, memohon pengampunannya. "Kakak baik hati maafkan Ana," sesal Ana, lalu dia merogoh saku bajunya di mana sebuah kalung liontin dan juga cincin dia pegang, mulai berjalan mendekati Aaron dan juga kakak perempuannya. Yulia yang melihat itu pun memegangi lehernya di mana kalung berharga pemberian dari sang umi, juga cincin pernikahannya tidak ada. Ana mengambil dua harta paling berharganya saat dia memeluknya. "Maaf Big Boss, aku telat. Ini perhiasan sama kakak cantiknya Ana bawa, Big Boss sukakan perempuan cantik kan? Sekarang aku bisakan bawa Kak Hilda pergi." Anastasia berbicara dengan suara bergetar penuh permohonan. Aaron mengangguk sambil mencium dua perhiasan yang pastinya ketika dia jual akan sangat mahal harganya. Menatap ke depan di mana seorang perempuan berkerudung putih yang menutupi setengah wajahnya hingga matanya saja yang terlihat mulai mendekatinya. "Kembalikan, itu perhiasan gue. Lo kalau butuh uang gue bisa kasih ke lo. Tapi jangan lo ambil harta yang paling berharga punya gue." Yulia berteriak penuh amarah. Dia ingin merebut, tapi pria itu dengan cepat memasukkannya perhiasannya ke saku jaketnya yang lusuh. "Gak bisa gitu. Ini perhiasan udah milik gue. Bukan begitu Ana." Anastasia yang mulai membantu kakak perempuannya berdiri hanya bisa diam, menatap penuh sesal pada kakak cantik yang telah dia bodohi. "Iya Big Boss. Ana, seharusnya kamu tidak melakukan tindakan jahat seperti ini," lirih Hilda dengan napas terputus-putus. Tubuhnya begitu lemah, dia selama 30 menit terus disiksa oleh ayahnya. Lebih tepatnya seorang preman yang memanfaatkan mereka. Preman seperti Aaron adalah ketua atau yang bisa disebut Big Boss, ayah anak-anak jalanan yang selalu manfaatkan mereka untuk mencuri, meminta-minta, dan mengamen, hasilnya akan Aaron. Rampas dengan kejamnya. "Aku terpaksa Kak. Ayo kita harus pergi dari sini sebelum Kak Hilda dibawa paksa pergi ke Surabaya lagi." Aku gak mau berpisah dengan kakak, Hicks. Jadi aku mohon ayo kita pergi." Hilda menggeleng, dia menepis tangan Ana lalu memegang kaki Aaron. "Tidak. Perempuan berkerudung putih itu tidak boleh dinodai oleh pria ini. Ia harus menolongnya. Pukul aku lagi, lampiaskan nafsumu padaku seperti biasa. Tapi jangan kau celakakan perempuan itu. Dia perempuan suci yang tak berhak kau nodai bajingan. Lo perempuan gak guna." Teriak Aaron menendang Hilda hingga kepalanya harus terbentur ke batu besar. Saking kuatnya tendangan itu kening Hilda harus mengeluarkan darah, namun dia masih sadar. "Kak Hilda!" teriak Ana histeris, dengan air mata yang semakin banyak keluar membasahi pipinya. "Yulia, jangan takut pada pria bajingan ini. Lo udah kuat, tidak seperti dulu lagi." Teriak batin Yulia menguatkan. Apalagi saat melihat kondisi perempuan yang membantunya tadi. Begitu menyedihkan. Ia harus melawan. Jangan jadi perempuan lemah. Allah bersamaku, jadi jangan takut. Yulia membalikan badannya, dengan menggunakan kakinya dia menendang rahang
Aaron hingga pria itu sedikit terhuyung ke samping. Buff. Wah menarik, gumam Aaron, seketika mengingatkannya pada seseorang dulunya, di mana seorang perempuan bercadar bernama Fatimah pernah memberikan tendangan dengan teknik sama persis seperti perempuan di hadapannya. Apalagi mata coklatnya yang terlihat seperti sama persisi dengan Fatimah. Lo ingin cara kasar ternyata. Oke, gue akan imbangin. Yulia mengambil ancang-ancang dengan mata penuh waspada saat Aaron ingin memberikan pukulan. Dia menunduk bertepatan Aaron mengarahkan tinjuan padanya, lalu ada kesempatan. Yulia meninju dari bawah dagu pria itu hingga mulutnya mengeluarkan darah. Buff. Sialan wanita gila. Teriak Aaron tak terima. Bahkan kini mulutnya harus mengeluarkan darah. Sementara Anna dan Hilda hanya bisa menonton penuh dengan ketakutan. Kak Hilda, kita harus pergi, Anna mohon.